Nah, sebelum saya memberikan pengertian komunikasi organisasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu kebutuhan dasar bagi makhluk sosial. Dikarenakan apabila tidak adanya komunikasi, maka tidak adanya makhluk sosial. Oke, itu penjelasan sedikit tentang komunikasi, sehingga di sini kawan-kawan mengerti dan paham betul apa kegunaan komunikasi dalam suatu organisasi. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah di mana seorang komunikator memberikan ide gagasan kepada seorang komunikan. Dan di sini suatu organisasi harus memiliki tujuan bersama sehingga mencapainya atau mencapai targetnya sesuai dengan apa yang dibicarakan bersama. Dan komunikasi organisasi memiliki empat tipe berkomunikasi dalam teori komunikasi organisasi. Yang pertama adalah dari atasan ke bawah, yang kedua adalah bawahan ke atas, yang ketiga adalah komunikasi horizontal, dan yang keempat adalah komunikasi diagonal. Di mana di sini yang pertama adalah komunikasi dari atas ke bawah. Di mana ini contohnya ketika dalam perusahaan seorang pemimpin dia memiliki ide dan gagasan, dia memberikan ide dan gagasannya kepada anggotanya atau karyawannya yang ada di perusahaan. Dia memberikan ide dan gagasan. Begitu pula yang kedua adalah dari bawahan ke atasan, yaitu dari karyawan memberikan ide dan gagasannya kepada atasan. Dan yang ketiga adalah komunikasi horizontal. Di sini lebih kepada seorang karyawan kepada karyawan yang lain atau sesama karyawannya. Dia memberikan ide dan gagasannya, membicarakannya dalam suatu forum di mana itu adalah sesamanya, yaitu karyawan dan karyawan. Dan yang keempat adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah di mana komunikasi yang cara berkomunikasinya adalah perusahaan A kepada perusahaan B. Mereka memiliki ide dan gagasannya masing-masing, maka perlunya kerjasama. Lalu mereka membicarakan tentang kesepakatan bersama, tujuan apa yang perlu untuk dibicarakan sehingga terjadinya suatu tujuan bersama. Itu komunikasi organisasi. Ada empat ya kawan-kawan, jangan lupa komunikasi atasan kepada ke bawah, komunikasi bawahan ke atas, komunikasi horizontal pada sesama, dan komunikasi diagonal antara perusahaan A dan perusahaan B. Mereka saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Karena pada dasarnya pengertian komunikasi organisasi sendiri yaitu harus memiliki pencapaian dan tujuan bersama. Nah, di sini saya akan menjelaskan ada dua lagi, yaitu tentang komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Di mana komunikasi organisasi intrapersonal itu berbicara tentang lebih kepada suatu organisasi itu sendiri, yaitu dari atasan, menengah, dan bawah. Jadi untuk komunikasi organisasi interpersonal sebaliknya itu lebih di luar interpersonal antara perusahaan A dan perusahaan B. Mereka menjalin suatu kerjasama. Dari perusahaan A, dia memberikan surat kepada perusahaan B
juga menyepakati tujuan bersama, dan dengan begitu dapat tercapai target dengan sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, itu adalah pengertian komunikasi organisasi. Saya harap dengan adanya video ini kawan-kawan bisa menambah wawasannya tentang apa itu komunikasi organisasi. Sekian video dari saya atas nama Margarita Tewi Sasa dengan NIM 4312309 izin untuk pamit undur diri. Sekian.